Efeknya kalau kita matriksnya di materi, di hal-hal yang bisa dilihat, akhirnya angka pernikahan yang turun karena insekuritas yang akan terus naik. Aku nikah sama istriku waktu itu itu di posisi aku lagi bangkrut. Justru aku menikah. Jangan cari orang yang kaya, tapi cari orang yang bisa kaya. Aku mencintai seseorang. Aku tahu kalau aku bersama dia, aku tidak membuat dia jadi lebih baik, dan itu juga menyakitiku. Maka kalau aku pertahankan hubungan ini, berarti bukan cinta, itu obsesi. Ya halo, selamat malam, kembali lagi ke The Tribes, medianya Raya Jelatai. Kali ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Ya. Akhirnya ada host cewek di sini. Coba. Wah iya nih. Perdana ya ini aku nongol di sini ya, belum. Perdana, harus kenalan nggak Mas ini? Kenalan dulu dong. Anonimus aja. Boleh. Oh ya. Jadi namanya adalah Anonymous, teman-teman. Iya, namaku panggil aja Non. Anom. Nom. Berarti Nom, panggilannya Nom dong. Non, kan Anonymous. Oh iya, Non ya, Iya, namanya Non. Non. Oke. Jadi nama apa namanya? Nama penanya dia adalah Non. Non. Sebut saja saya Non. Non. Nah, Non muslim atau non apa? Non nggak ada punchline-nya lagi, nggak bisa mikir. Dia gojekannya belum masuk ke kita. Iya maaf ya, aku butuh. Gojekannya belum masuk ke kita. Tapi aku masih harus banyak belajar kamu. Iya, tapi aku cepat untuk beradaptasi kok Mas. Aku Oke. orang yang adaptif. Ya, aku mulai bisa mengikuti dengan jokes-jokes Orang tua. orang tua di sini yang Bahas apa kita, Non? hari ini Oke. ini kan pertama kalinya ada host cewek ya Mas. Oke. Jadi menurutku ini akhirnya, ini maaf ya kalau aku agak ke Inggris dari kemarin, agak di sindir-sindir sama orang-orang tua di sini. Astagfirullah. Karena ini Gak usah disebutin orang tua. Maksudnya kan kalau Mbah Gondrong nonton kan aku jadi oh nggak enak, iya ya, gitu maksudnya loh. lebih tua dari saya maksudnya. Iya, betul. Iya. Tapi kan maksudnya ke aku selisih sama kamu cuman kayak selisih bulan doang kan? 8 bulan sih Mas. 8 bulan. Iya, ya, 8 bulan, iya. 8 bulan. Bener kan? 25 kan Mas? 24. Oh sama ting berarti. Oh, masih sama Iya, ya. masih sama. Masih Masih sama seumuran sepantaran. ya. Ya Masih udah. bisa chill lah kita ya, bejir gitu. Nah, jangan Exactly. deh, enggak usah bujur-bujur itu. Nah, ngomongin masalah umur Mas. Ah. Fun fact, aku di umur 24 ini yang sama kayak Mas Yudan, itu banyak sekali teman-teman aku yang sudah menikah. Kok cepet banget? Nah, cepet ya? Itu nikah beneran apa nikah by accident? Nikah beneran. Oh, Kalau itu saya tidak tahu. tapi untuk kita husnuzon aja. Oke. Nikah Oke, beneran. oke, Nah, nikah. Terus? iya Mas, emang cepet ya. Tapi aku tuh dikejar-kejar juga lumayan sama keluarga. Oh, dikejar Sering sama keluarga. ditanyain. Oke. Ya, dan salah satu faktornya tuh sebenarnya memang karena aku kan pacaran udah lama ya. Oke. 4 tahun. Kok bisa-bisanya betah sama dia? Kenapa Mas? Gak apa-apa. Aku kan tanya aja Oh. loh, memvalidasi dari sisi kamu. Apakah Iya. memang di sini tuh memang keinginan keinginan bebasmu atau ada tekanan di situ gitu loh. Aku kan harus memastikan juga nggak sih? Hubungan represif maksudnya. Iya, Ya. gitu loh. Wah, itu Kan takutnya kan kayak gitu kan. itu gitu. di segmen lain aja. Tapi ya Oke, itu. lanjut. Nah, aku mau nanya nih, Nah. sebagai zilenial, menanya ke Mas Yuni, milenial lah ya udah, Milenial. nggak apa ya. Heeh. Mas Yuni kan sudah pernah menikah nih. Sudah pernah menikah? Dan insya Allah akan menikah lagi. Nah, aku mau nanya Mas, Nah, apa karena yang mau kamu aku tanyain? sering banget udah mulai dapat pertanyaan kayak kapan nikah, kapan nyusulin teman-teman kamu, bla 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 gitu. Sementara tuh sekarang aku masih di posisi yang aku merasa itu kayak aku masih muda deh. Dan Oke. aku kalau ngomong ke orang-orang yang lebih dewasa dari aku juga selalu bilang kamu emang masih muda, nggak Betul. usah ngerasa terkejar-kejar waktu. Nah, yang mau aku tanya ini nih, gimana sih Mas Yudan waktu dulu menikah awal itu bisa meyakinkan dirinya itu kalau aku udah siap nih menikah gitu loh. Kayak Mas Yudan udah merasa usia ini udah nggak usah usia deh, kayak gimana Mas Yudan bisa meyakinkan dirimu bahwa kamu udah siap untuk menikah? Ya. Kalau masalah siap nggak siap menikah gitu ya. Ini baik lagi. Aku sejujurnya bukan, ini pengalaman ya. Artinya nggak pasti bener ya. Iya. Tapi yang aku lakukan dulu itu aku tidak pernah menunggu untuk siap untuk menikah, gitu. Jadi gini, aku ngelihatnya kalau aku sudah menemukan pasangan yang tepat, gitu, nggak ada alasan aku untuk menunda. Waktu itu aku berpikirnya seperti itu. Oke. Waktu itu, Iya. ya kan, berpikirnya seperti itu. Nah, akhirnya aku menikah, ya tidak terlalu muda, tapi tidak terlalu tua juga. Aku di usia 26 waktu itu menikah. Oke.
istriku 24. Oh, seusia aku ya? Ya, berarti usia ya. 24, aku 26 gitu. Nah, jadi kalau pacarmu itu lebih muda dari kamu, mending nggak usah dulu gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau aku kan, karena aku lebih tua ya, gitu. Susah lagi. Aku kan lebih tua ya. Gitu. Aku 26, istriku 24 waktu itu. Nah, kalau aku bilang, justru yang tak tanyain tuh emang menurutmu yang siap tuh bagaimana? Gitu loh. Karena kalau misalkan aku tidak pernah berpikir diriku tidak siap dari sisi pribadi. Aku selalu menyiapkan diri dan aku melihat kalau aku udah ketemu orang yang tepat, gitu kan. Nggak ada alasan aku untuk menunda. Emang apa yang aku tunda gitu loh. Emang menyiapkan diri ini maksudnya dari segi finansial kah, dari segi masa depan Mas Yudan, dari segi apa rumah maybe atau karir ya? Oke. Jadi kalau aku waktu itu memandangnya cuman sebatas aku menemukan pasangan yang tepat. Aku tidak punya matriks di kesiapan pribadiku. Justru seperti itu. Kan justru kebalikan sama anak-anak sekarang kan. Yang ya menyiapkan diri dulu gitu kan, entah dari visi finansial, karir, usaha atau apapun itu ya kan, tabungan dan lain sebagainya gitu. Kalau aku waktu itu tidak. Gitu. Aku tidak melihat itu. Oke. Ini menarik nih. Soalnya aku jujur pribadi kurang tidak melihat diriku bisa berpikiran kayak gitu, Mas. Karena misal dan ini aku juga ngomong dari sisi cewek ya mungkin ya. Karena mungkin Mas Yudan waktu itu yang lebih bisa memprovide ya, dan mungkin dari segi mungkin waktu itu istrinya Mas Yudan masih belum di mungkin entah itu jenjang karir atau persiapannya tidak sama kayak Mas Yudan lah waktu itu. Nah, aku melihatnya tuh kalau misalnya nih laki-lakiku ini misal dia sudah bisa memprovide, mungkin aku memang bisa lebih relaxed gitu loh. Tapi itu nggak banyak terjadi di sekitaranku. Jadi emang kita fokusnya terutama nih sekarang karena fun fact, ternyata menurut data BPS selama 6 tahun belakangan ini angka pernikahan di Indonesia tuh turun mampus. Dan salah satu fenomenanya menariknya itu adalah independent woman. Aku agak sedikit gimana gitu sebenarnya dengan tren ini ya. Tapi menurutku aku memegang beberapa prinsip yang sama kurang lebih dari situ. Jadi kayak tadi Mas Yudan bilang, instead of aku kayak nunggu orang lain yang siap, aku mau mempersiapkan diriku juga terlebih gitu. Jadi kalau aku melihatnya sebenarnya itu tidak hitam putih ya. Artinya tidak hitam putih itu gimana? Bukan berarti satu, kalau misalkan aku harus gini. Kalau misalkan harus ada independent woman gitu kan, itu bukan berarti harus wajib laki-lakinya itu lebih kaya. Or misalkan begini, dalam konteksku gitu, aku melihat aku harus bisa provide. Ya kan, aku harus bisa provide gitu kan. Tapi bukan berarti calonku atau pasanganku itu bukan independent woman. Gitu loh. Jadi aku nggak melihat hitam putih di situ. Artinya begini, saat aku ngelihat betul saat kamu tadi bilang bahwasanya kalau kamu punya pasangan, kamu juga harus ngukur juga kan. Maksudnya harus ngukur dia tuh bisa sampai sejauh mana, dia tuh sudah sematang apa. Di sisi lain kamu juga memantaskan dirimu. Itu itu pemikiran yang betul gitu loh. Itu pemikiran yang betul. Cuman menurutku adalah akhirnya efeknya kalau kita matriksnya di materi, di hal-hal yang bisa dilihat, akhirnya angka pernikahan yang turun karena insekuritas yang akan terus naik. Iya, benar. Gitu loh. Fun fact juga Non, kalau kamu kata tadi Non. Iya, Non sih, hampir keceplosan tadi. Iya. Fun fact Non, gitu. Aku nikah sama istriku waktu itu, itu di posisi aku lagi bangkrut. Justru aku menikah. Malah saat bangkrut aku menikah, gitu. Nah, tapi gara-gara menikah itu rezekinya terbuka. Gitu. Oke. Artinya apa? Maksudnya gini loh. Aku terserah ya, karena kan teman-teman sekarang juga banyak yang tidak percaya hal yang tidak terlihat kan. Itu kan banyak juga. Tapi ketahuilah bahwasanya yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Kan begitu kan. Nah, aku tipikal orang yang percaya bahwasanya pernikahan itu kan, itu adalah persatuan dua energi. Kalau energi ini cocok, maka kamu kebayang nggak sih momentum yang tercipta gitu loh. Tapi kalau ini nggak cocok, ya memang akhirnya akan berantakan gitu kan. Tapi kalau ini cocok, itu akan momentum akan tercipta. Jadi aku ketemu sama pasanganku, sama istriku itu almarhum. Kita menikah itu di saat aku memang lagi bangkrut. Gitu loh. Nah, dari situ juga aku akhirnya menemukan jalanku untuk bangkit.
gitu. Jadi kalau aku saran kamu sebagai wanita gitu kan, jangan cari orang yang kaya, tapi cari orang yang bisa kaya. Gitu. Kan itu bisa dilihat sebetulnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tapi gini Mon, yang aku garis bawahi ya, banyak orang itu menentukan mau nikah atau tidak nikah itu berdasarkan perasaan, full perasaan. Itu yang insting, feeling, ya Okay. kan? Dibutakan oleh emosi, dibutakan oleh cinta, Iya. gitu kan? Iya. Akhirnya memberikan istilahnya apa? Dinormalkan, diwajarkan segala hal yang aslinya itu tidak pas di kita. Apa nih maksudnya? Misalnya Contoh. sifat-sifat buruk gitu. Sifat-sifat buruk pasti. Contoh misalkan kita udah cinta nih sama orang, katanya cinta Iya. gitu kan. Walaupun aku lebih tepatnya senangnya menyebutnya kasmaran daripada cinta, gitu kan. Karena menurutku kasmaran dan cinta itu berbeda. Tapi kasmaran kan cuma sementara, Mas. Iya, itu yang dirasakan orang-orang pacaran. Oh, aku pacaran 4 tahun berarti kasmaran 4 tahun. Iya, kasmaran. Oh. Itu kamu tanya sekarang sama orang-orang yang sudah lama pacaran terus menikah. Nah, Pasti. itu, ya. Ya, pasti nih ya. Ada hal yang tidak mereka ketahui di sepanjang pacaran itu. Betul. Pasti itu. Mau Betul. 10 tahun pacaran pun pasti seperti Betul. itu. Gitu. Nah, kalau tidak bisa beralih dengan smooth antara kasmaran ke cinta, gitu kan, yang ada adalah pertikaian nanti. Tapi kalau bisa smooth secara bijak menyikapi dan benar-benar mencintai pasangan, itu akan smooth. Ketakutan terbesarku tuh justru itu, Mas. Nah, Salah satunya. tak kasih tahu nih caranya. Iya. Pernah nggak sih kamu itu melakukan kajian tanpa perasaan ke pasangan? Kajian. Iya dong. Melakukan kajian tanpa perasaan ke pasangan. Iya. Oh, maksudnya aku menganalisis. Menganalisis tanpa melibatkan perasaan apapun. Let's say begini deh. Kamu mau beli mobil gitu, ada merek A, ada merek B. Iya, aku Gitu riset kan? dulu. Riset dulu kan? Iya. Ini nanti baik buruknya apa? Ini baik buruknya apa? Betul ya? Iya. Kalau belum tidak masalah dengan perasaan, kamu akan memberikan penilaian yang valid dong, ya kan? By data kita By lihat. data kan, Ya. yang ini tuh dia lebih bagus gitu kan, misalkan di perjalanan-perjalanan yang gerunjal lah gitulah. Yang ini tuh lebih smooth dan lebih efisien kalau di kota. Iya. Tinggal kita menyesuaikan kebutuhan kita. Iya. Kan begitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan kamu tuh orangnya tuh udah jatuh cinta sama tampilan mobil ini gitu, kamu akan membuat ini gak sih, pembelaan atas kekurangan mobil itu gak sih? Nggak apa-apa lah, agak boros dikit tapi cantik ya. Tapi apakah itu applicable ke orang, Mas? Applicable banget dong. Karena kan misal nih konteksnya mungkin aku kan udah pacaran nih lama banget nih. Oke. Beda nih dari awal kita kenal waktu PDKT dan waktu pacaran itu juga beda. Nah, selama 4 tahun ini juga mungkin udah mulai terlihat nih kayak of course sikap-sikap kita yang sebenarnya, kayak kalau kita kerja bareng aja juga bakal kelihatan kan. Nah, setelah menikah kan yang tadi kayak Mas Yudin bilang, kita kan nggak tahu nih setelah menikah yang akan tampil tuh apa. Bahkan Betul. itu benar-benar definisi, mungkin aku bisa bilang busuk-busuknya, bener-bener watak dia yang sangat asli itu bakal kelihatan. Betul. Nah, ketakutanku tuh tadi di situ tadi, Mas. Semisal setelah kita sudah serumah, baru awal-awal pernikahan kan masih kasmaran nih pasti. Seiring berapa bulan, berapa tahun itu makin kelihatan, dan kalau ternyata nggak cocok, Mas Yudan tadi, menurut Mas Yudan gimana? Itu karena itu loh, Mas, ketakutanku. Kayak misal oke, kita cocok nih sekarang sama orang ini. Tapi kita nggak tahu watak asli dia. Betul. Nah, setelah kita tahu dan kalau memang ternyata tidak kecocokan, gimana? Oke. Jadi itu antisipasinya, aku nggak bilang ini bisa diantisipasi 100% ya. Iya. Karena orang pasti bisa berubah dan lain sebagainya. Sebetulnya karena itulah sebetulnya Tuhan itu tidak mengharamkan perceraian walaupun membencinya. Ya. Oke ya. Karena kita tidak bisa menjamin 100% orang ini tuh baik untuk kita. Sebenarnya kita nggak pernah bisa menjamin 100%. Tapi aku punya 2 cara untuk meminimalisir itu. Yang pertama tadi, kajiannya secara netral. Oke, objektif kita. Ya kan? Kita kaji itu tidak cuma menanyai dia, kita mengkaji itu menanyai orang-orang sekitarnya, gitu loh. Survei. Iya dong, kajian loh. Kamu melakukan sebuah riset kan pasti, iya kan? Iya. Ada variabel-variabel yang kamu masukkan kan, gitu loh. Kamu melakukan sebuah riset, ditanya itu kalau bisa tanpa perasaan ya. Jadi kamu benar-benar bisa objektif melihatnya. Itu kalau misalkan orang Islam bilang itu adalah yang dinamakan ta'aruf sebetulnya kan.
Proses ta'aruf itu kan seperti itu. Iya. Ya kan? Kita tanya ke orang-orang lain. Karena kalau tanya ke dia doang gitu kan. Pasti sangat subjektif. Iya dong. Iya. Maksudnya kan dia kadang-kadang orang juga tidak bisa melihat dirinya sendiri kan. Kita membuat kajian itu senetral mungkin. Gitu kan. Benar-benar melihat orang ini tuh baik buruknya semua di list. Tuh, begitupun pasangan kita suruh melakukan hal yang sama ke kita. Sampai di satu titik gitu kan, kita sepakat oke kita duduk bareng lagi, bawa semua kajianmu tentang aku, bawa kajianmu tentang aku. Kalau misalkan tanpa perasaan ya, memang sebetulnya itu tuh sebelum pacaran dilakukan sebetulnya ya, harusnya. Sih. Sehingga dia itu bisa jujur juga tentang dirinya, tidak mencoba menutupi. Gitu. Tapi apakah menurut Mas Yudan, seseorang tuh bisa seobjektif itu? Nggak bisa 100%. Makanya tadi aku bilang ini nggak bisa 100%. Okay. Tapi ini bisa meminimalisir margin errornya gitu loh. Oke, itu yang pertama, kita melakukan secara netral dan kita kaji secara berdua nih. Ya kan? Oke, dari datamu bagaimana dari dataku menurutmu bagaimana, kira-kira yang bisa kita kompromikan mana, yang tidak bisa kita kompromikan yang mana. Kan begitu caranya. Ya. Oke. Nah, dari situ yang pertama, lalu yang kedua, yang bikin orang kecewa itu apa tuh sebenarnya? Karena ekspektasi yang ekspektasi. Iya. Oke. Jadi, saat kita melakukan hubungan gitu kan, setelah kajian itu dilakukan, ya, transaksinya itu di situ, non. Transaksinya itu di kajian itu. Setelah kajian, gitu kan, kita hilangkan. Oke, udah kajian nih. Oke, aku bisa nerima kamu bisa nerima aku. Yeah. Oke, bisa ya. Terus semua hal mengenai ekspektasi dihilangkan. Kamu belajar untuk mencintai dia sebagai sebuah entitas yang utuh. Tanpa ekspektasi. Karena saat kamu cinta, ya kan, yang kamu lakukan tuh hanya memberi tanpa meminta. Nah, enggak sih Mas. Iya dong, kok enggak tuh gimana? Just give and give? Iya, kalau itu cinta loh ya. Oh, kalau itu cinta. Iya. Tapi kalau dalam hubungan yang rasional ya, mungkin aku bisa bilang give and take dong. Enggak juga kalau aku memandangnya. Iya? Kenapa harus give and take? Kenapa give? Kenapa hanya give? Masa Mas bisa mengharap seseorang hanya untuk memberi dan memberi tanpa Mas ngasih sesuatu in return gitu loh? Ya karena kamu mencintai dia itu sebagai sebuah entitas yang utuh gitu loh, bukan sebagai bahan transaksi. Kalau kamu ngomongin give and take, berarti kan ada transaksi. Aku memberi, berarti kamu harus memberi juga ke aku. Berarti kan transaksi. Ini kan enggak. Aku melihat sebuah entitas yang utuh gitu kan. Saat kamu mencintai sebuah barang gitu ya, mencintai nih sebuah barang ya, bukan menggunakan sebuah barang ya, tapi mencintai sebuah barang. Emang kamu berharap apa dari barang itu? Tak tanya sekarang. Oke. Tetap pandanganku berbeda sih. Kenapa coba? Karena ini kan hubungan ya Mas. Mau dibilang seenggak transaksional mungkin. Menurut aku pasti tetap ada poin-poin di mana ya kita harus saling memberi, tapi tetap juga menerima, gitu loh. Dan menurutku tetap ada certain expectations yang kita harapkan tuh nggak masalah sebenarnya kalau menurutku pribadi. Karena dengan apa yang sudah aku berikan, kalau aku tidak mendapatkan itu, paling nggak harus di level yang sama ya, tapi ada resiprokasi dalam situ. Menurutku ya bagus. Memang seharusnya malah seperti itu, gitu loh. Karena kalau nggak bisa dibilang toxic malah loh. Kalau kita cuma ngasih tapi tanpa, misal ternyata, nah case-nya gini nih Mas. Misal ya aku sering banget mungkin memberi pasanganku apa, nggak cuma materi, tapi misal aku tidak mendapatkan itu kembali, terus aku sedih dong. Pasti kan ada perasaan sedih. Memang mungkin sedihnya karena ekspektasi, aku mengharapkan aku juga dapat hal yang sama. Tapi kan menurutku itu sangat rasional, sangat manusiawi. Karena aku dalam hubungan situ, masa aku nggak menerima apa-apa, terus buat apa aku di hubungan ini? Iya kan? Berarti memang kalau menurutku, kalau siap berekspektasi berarti harus siap untuk kecewa. Satu itu. Kalau memang masih butuh transaksi gitu kan, akhirnya apa yang tercipta adalah kalau di Jepang itu menikah kontrak itu loh, sekarang lagi tren. Iya gak sih? Karena transaksi. Iya. Transaksi loh. Iya. Gitu loh. Nah, tapi kalau tadi kamu ngomongin, loh terus toksik dong Mas. Tolong dibedakan, bisa dibedakan. Kamu mencintai seseorang, ya bukan berarti kamu tidak mencintai dirimu. Harus tahu bedanya. Kalau sampai itu sudah menyakiti dirimu, ya itulah kenapa ada yang namanya perceraian.
Kalau sudah mencintai dirimu, kamu memiliki pilihan. Oh, iya. Jadi gini, tolong bedakan antara cinta dan obsesi. Iya sih. Sekarang gini, Cinta dan aku obsesi. mencintai seseorang, gitu ya. Aku tahu kalau aku bersama dia, ya kan, aku tidak membuat dia jadi lebih baik, dan itu juga menyakitiku. Maka kalau aku pertahankan hubungan ini, berarti bukan cinta, itu obsesi. Kalau kita cinta, kita ingin yang terbaik untuk hal itu, untuk orang itu. Kalau kita cinta sama diri kita juga ingin yang terbaik untuk diri kita. Maka kalau sebuah hubungan itu tidak baik buat kita, ya kan, maka kamu punya pilihan, ya kan. Kalau dipertahankan itu namanya obsesi. Kalau cinta berarti kamu ingin lebih baik, ya udah, dengan berpisah lebih baik maka lakukan. Oke. Makanya memberi tanpa ekspektasi menerima itu berbeda dengan hubungan toksik. Memberi itu dalam konteks, oke, aku mencintai dia, aku ingin yang terbaik buat dia. Aku mencintai diriku, ya aku ingin yang terbaik buat diriku. Masalahnya adalah kebahagiaanku bukan tanggung jawab dia. Kebahagiaanku adalah tanggung jawabku. Iya. Justru yang salah menurutku saat sepasang kekasih itu menikah atau bersama, ya, dengan alasan mencari kebahagiaan. Iya. Itu yang salah memang. Karena kebahagiaanmu itu kan bukan tanggung jawab pasanganmu. Betul. Bener. Ini aku setuju. Maka ini nyambung nih Mas ke omonganku di awal tadi. Makanya aku sekarang mengusahakan yang terbaik buat diriku juga. Itu bukan berarti karena aku nggak pengen pasanganku mungkin sukses bareng aku atau apa. Enggak, saling support jelas gitu loh. Tapi kita masih punya path yang kita bangun sendiri-sendiri untuk ngembangin diri kita, untuk mengoptimalkan masa depan kita masing-masing dengan satu sama lain. Nah, itu tuh kayak baru bisa aku jujur ya. Dulu tuh aku bisa dibilang orangnya tuh cukup ketergantungan terhadap orang lain, gak cuma pasanganku, teman-temanku, orang tuaku. Cari kebahagiaan aku ke teman-teman. Aku baru bisa mulai bisa cari kesenanganku sendiri, baru bisa cari apa sendiri tuh belum lama ini gitu loh. Dan jujur rasanya sangat liberating, sangat baru kerasa gitu loh Mas. Nah, di saat itu juga aku menyadari kayak oh iya, kebahagiaan ini tuh sebenarnya kuncinya di aku gitu. Betul. Semuanya ini kuncinya di aku. Kalau aku belum happy dengan diriku sendiri, kalau aku belum menguatkan pondasi diriku sendiri, kan nggak mungkin besok aku bisa, apalagi waktu aku sama orang lain gitu loh. Bisa jadi pasanganku sudah sangat kokoh, aku yang masih gonjang-ganjing. Nah, makanya ngomongin masalah sebelum ke pernikahan itu tadi Mas, makanya aku bilang bisa jadi sekarang aku sudah bersama dengan orang yang tepat. Kita nggak ada yang tahu ya. Kalau konteksnya ya, kalau aku nggak ada yang salah. Kamu memiliki pilihan untuk mencari kebahagiaanmu sendiri, itu nggak salah. Kamu memiliki pilihan untuk oke, aku menemukan orang yang tepat ini, yuk aku akan membangun hidupku bersama dia. Itu juga nggak ada yang salah. Yang salah itu apa? Yang salah saat kamu mengambil keputusan ya untuk menyenangkan orang lain, itu yang salah. Gitu. Ini nggak cuma dalam konteks hubungan ya? Sebenarnya nggak dalam konteks hubungan, cuman karena kita lagi ngomongin hubungan ya. Jadi kalau dalam konteks hubungan aku seperti itu. Kamu mau nikah muda, kamu mau nikah tua gitu. Menurutku semua orang punya timeline-nya sendiri-sendiri sih. Nggak bisa disamain juga. Gitu. Kalau tadi kan aku menceritakan apa yang terjadi di hidupku, makanya tadi kan disclaimer-ku kan itu kan. Apa yang terjadi di hidupku, bagaimana aku melihat pernikahan itu. Cuman sebatas itu. Tapi saat ada orang lain, Mas aku masih kayak pengen sendiri nih, aku masih pengen bangun keluarga, yuk go ahead. Kalau itu memang pilihan sadar dan rasionalmu, 100% sadar loh ya. Gitu loh. Bukan karena kata orang ngapain sih nikah cepet-cepet, atau kata orang kok belum nikah sih perawan tua atau perjaka tua gitu kan. Iya sorry ya kalau aku bilang persetan dengan itu, karena mereka itu nggak bersumbang siapa-apa juga di kebahagiaanmu gitu loh. Kamu yang bertanggung jawab akan kebahagiaanmu gitu. Ya kalau kamu menemukan orang yang tepat gitu kan, atau kamu memiliki karir path yang tepat menurutmu, ya go ahead gitu loh. Makanya tadi aku bilang juga bahwa aku tidak pernah melihat ini sebagai hitam dan putih. Kalau nggak A itu B, kalau nggak B itu A. Aku nggak seperti itu. Aku melihatnya ya hidup itu berwarna-warni gitu loh. Kamu punya pilihanmu, hidupmu seperti apa ya laksanakan selama itu kamu berpikir secara sadar gitu. Oke. Berarti kalau Mas Yudan menyikapi masalah zillennials dengan pernikahan ini yang terus kita ada kecenderungan untuk bisa bilang mungkin menunda ya, menunda pernikahan itu gimana? Itu tadi. Ya itu tadi sebetulnya aku sebenarnya tidak menyalahkan,
Cuman justru aku kalau mereka ada anxiety atau mereka ada kayak ketakutan atau apa, aku tadi udah kasih tipsnya tuh. Gitu kan. Analisa gitu loh. Jangan-jangan ketakutanmu atau penundaanmu itu karena kamu salah melihat sebuah hubungan. Jangan-jangan seperti itu. Kamu takut akan perpisahan gara-gara kamu salah melihat sebuah hubungan. Jangan-jangan seperti itu. Gitu loh. Itu yang aku tekankan. Bukan masalah kalau memang kamu memang sudah tahu oke caranya seperti ini yang baik, hubungan itu sebetulnya seperti ini, gitu kan. Kita itu kalau cinta itu seperti ini, kalau kasmaran seperti ini, harus sudah tahu bedanya, terus tetap memilih untuk menunda karena mau mencari kebahagiaannya atau sebenarnya bukan mencari kebahagiaan ya, membangun kebahagiaannya gitu. Karena aku nggak setuju dengan kata-kata mencari sebetulnya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu kan dari diri, berarti kan ngapain dicari kemana-mana, gitu kan. Nah, tapi kita membangun kebahagiaan atau membangun hidup kita gitu. Ya it's okay gitu loh, nggak ada masalah gitu. Jadi aku tekankan itu bukan aku fenomenanya, tapi ya fenomenanya itu aku nggak ngerti bener atau salah, tergantung mereka sudah benar-benar paham belum cara-caranya atau berhubungan itu seperti apa, sudut pandang atau mindsetnya itu sudah betul atau belum. Mungkin itu ya kali yang yang aku lihat gitu. Iya sih, ini kebijaksanaan yang butuh banyak pengalaman juga sih. Iya, betul. Aku sendiri belum bisa berpikir sampai situ sih. Aku masih belajar, aku tuh sekarang mungkin bisa dibilang aku masih di titik lumayan nyantai sih, Mas. Oke. Tapi dan I think it's okay. Ya harus santai. Ya udah, iya betul, kan. Betul. Yang penting happy, no pressure. No apa. Oke. Intinya ya itu ya, nggak timeline orang tuh beda-beda. Yang penting kamu tahu kebahagiaanmu di mana. Yang penting kamu tahu apa yang kamu ambil dan itu kamu ambil secara sadar gitu aja sih. Oke. Itu closing statement untuk segmen Yuk Hidup Yuk kali ini. Terima kasih banyak Mas Yudan. Oke, thank you. Thank you Non. Akhirnya punya host. See ya. Ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Oh iya.